Halo teman-teman semua, kembali lagi Mimin rilis cerita baru ya, semoga kalian bisa terhibur. Bab 1. Air mata seorang istri. Mila memulas senyum manisnya. Saat menatap beberapa hidangan yang ia buat untuk sang suami kini telah tertata rapi di meja makan, tak lupa ia pun memberikan sedikit hiasan bunga dan lilin aromaterapi di meja itu agar terlihat lebih menarik. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Mila mulai membersihkan dirinya untuk menyambut kedatangan sang suami dengan perasaan yang sangat bahagia. Mas Hendra pasti senang dengan kejutan ini, gumam Mila dengan senyuman yang tak pernah pudar menghiasi wajahnya. Sambil bernyanyi kecil Mila pun melangkahkan kakinya menuju kamarnya untuk memulai mempersiapkan diri menyambut kedatangan sang suami. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Itu sebabnya Mila ingin membuat kejutan istimewa untuk sang suami yang sangat begitu ia cintai. Karena selama 11 tahun pernikahan mereka Hendra tidak pernah menuntut apapun dari Mila. Walaupun pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak. Tapi Hendra tetap mencintai dan menerima Mila apa adanya, walau begitu terkadang Mila pun merasa sangat khawatir jika suaminya akan berpaling darinya suatu saat nanti. Karena Mila pernah mendengar ibu mertuanya mendesak Hendra untuk menikah kembali agar cepat mempunyai keturunan untuk keluarganya. Saat mendengar ucapan mertuanya hati Mila bagaikan tertusuk ribuan jarum, ia merasa sangat sedih namun ia tetap berusaha untuk tersenyum di hadapan suaminya agar tidak menimbulkan keributan di antara suami dan mertuanya. Kini Mila nampak begitu segar dengan makeup natural dipadukan dengan dress putih yang ia beli beberapa hari yang lalu membuat kecantikan Mila terpancar malam ini. Setelah selesai dengan kegiatannya Mila pun kembali turun ke ruang tamu untuk menghampiri suaminya. Mas Hendra pasti sudah pulang sekarang, gumam Mila sambil terus melangkahkan kakinya menuruni tangga. Namun saat Mila sudah berada di ruang tamu, Mila tidak melihat tanda-tanda keberadaan suaminya di sana. Mila pun menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 9 malam. Tumben jam segini belum nyampe rumah, apa mungkin banyak pekerjaan di kantor, Mila berpikir positif dan mulai menunggu kedatangan suaminya di meja makan. Malam telah larut namun pria yang ia tunggu tak kunjung datang membuat Mila lelah dan mengantuk ia pun mulai tertidur di posisi yang sama. Pagi hari saat Mila terbangun masih di tempat yang sama, kemudian ia menatap makanan yang ada di hadapannya dengan perasaan sedih dan kecewa. Apa Mas Hendra semalam tidak pulang? Apakah begitu banyak pekerjaan hingga ia sampai melupakan hari pernikahan kami? Mila merasa begitu sedih dan kecewa karena ini adalah pertama kalinya Hendra tidak pulang ke rumah di saat hari penting mereka. Hari ini Mila berinisiatif untuk datang ke kantor suaminya membawakan makanan untuk sarapan, karena Mila tahu bahwa suaminya tidak suka makanan dari luar. Dengan cepat Mila pun bersiap memasak makanan kesukaan suaminya kembali, namun tak sengaja membuat jarinya ikut teriris. Awah! Mila meringis merasakan perih di jarinya, dengan cepat ia pun mengobati lukanya dan membungkusnya dengan plaster. Lalu melanjutkan kembali masak yang tertunda, segera selesai Mila pun mulai bersiap-siap untuk pergi ke kantor suaminya dengan pakaian kasual. Namun saat ia akan keluar kamarnya Mila sedikit terkejut, saat melihat suaminya datang dengan pakaian sedikit kusut dengan wajah yang terlihat sangat lelah berjalan menghampirinya. Mas kamu sudah pulang? Mila langsung menghampiri dan ingin memeluk suaminya, namun keberadaan sedikit menghindari istrinya. Maaf sayang Mas segera ingin mandi terlebih dahulu, ucap Hendra sambil melewati istrinya begitu saja. Ada apa dengan Mas Hendra kenapa dia bersikap aneh sekali? Sudahlah Mila jangan berpikir buruk tentang suamimu sendiri mungkin saja Mas Hendra lelah karena banyak pekerjaan di kantor. Mila selalu berpikir positif pada suaminya. Karena Mila tahu betapa besar rasa cinta Hendra untuknya, hingga Mila tidak pernah mencurigainya sedikitpun. Hendra keluar dari kamarnya menuruni tangga menghampiri istrinya yang sedang menyiapkan makanan.
Sayang, aku sangat merindukanmu. Hendra memeluk erat istrinya dari belakang. Mila hanya tersenyum saat mendengar perkataan suaminya, hanya lalu memberikan kecupan kecil di pipi suaminya. Ayo kita sarapan dulu, Mas. Mila pun mulai menyendokkan nasi serta lauk pauk kesukaan suaminya ke dalam piring dan memberikannya pada Hendra. Makan dulu, Mas, biar bisa menghadapi kenyataan, kekeh Mila. Namun Hendra yang mendengar candaan istrinya pun terbatuk tersendak air liurnya sendiri. Dengan cepat Mila pun mengambilkan air minum untuk suaminya. Hendra langsung meneguk habis air minum yang diberikan Mila padanya. Mas, apa kamu kurang sehat? Bagaimana kalau kita periksa ke dokter? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Oh iya, aku lupa memberitahumu, nanti sore aku akan pergi perjalanan bisnis, mungkin 3 atau 7 hari saja. Tumben mendadak, Mas, tanya Mila sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Iya, karena ini proyek baru jadi Mas harus turun tangan sendiri. Hendra menjawab pertanyaan istrinya dengan sedikit gugup. Kamu nggak apa-apa kan di rumah sendirian, atau suruh adikmu Mia untuk menemanimu di sini? Tidak perlu, Mas, Mia sekolah dan sebentar lagi ujian akhir, jadi aku tidak ingin mengganggunya. Baiklah kalau begitu. Hendra pun hanya mengangguk dan kembali melanjutkan kegiatan makannya. Mas, kapan kita menemui dokter Vina untuk pemeriksaan lagi? Tanya Mila antusias. Mendengar itu Hendra pun kembali tersendat makanannya. Mas, kalau makan pelan-pelan saja, ucap Mila sambil mengelus-elus punggung suaminya. Aku sudah kenyang, ucap Hendra sambil meninggalkan meja makan. Ada apa dengan Mas Hendra? Kenapa hari ini dia kelihatan aneh sekali? Apa karena dia kurang beristirahat karena banyak pekerjaan ya? Mila mulai bertanya-tanya tentang sikap Hendra yang tidak seperti biasanya. Setelah selesai dengan sarapan yang hampir mendekati makan siangnya, Mila pun menghampiri suaminya di kamar mereka. Mas yakin mau pergi hari ini juga? Tanya Mila saat melihat suaminya sedang mengemas pakainya ke dalam koper. Iya sayang. Maaf ya Mas, tidak bisa mengajakmu kali ini, ucap Hendra sambil memeluk istrinya. Mas tenang aja, aku pasti baik-baik saja di rumah, Mas cepat pulang ya. Mila pun mulai menggesek-gesekkan hidungnya di dada suaminya. Jangan menggodaku sayang, kalau tidak nanti aku pasti akan melupakan perjalananku kali ini, kekeh Hendra sambil mencuil hidung mancung istrinya. Ih, Mas GR banget sih. Mila langsung mengerucutkan bibirnya. Hendra merasa sangat gemas melihat tingkah lucu istrinya itu. Mas, terima kasih sudah bersamaku dan menemaniku selama 11 tahun ini. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi istri yang sempurna untukmu, ucap Mila menangis meluapkan emosi yang tiba-tiba muncul begitu saja di dalam benaknya. Bab 2. Kamu kok ngomong gitu sih sayang? Jangan begini, bukankah dokter sudah mengatakan bahwa kita baik-baik saja, tidak ada masalah apapun di antara kita? Hendra mulai menenangkan istrinya. Tapi Mas, aku lelah begini terus, aku takut jika suatu hari nanti kau akan pergi meninggalkan aku. Dek. Ucapan Mila langsung menusuk relung hati Hendra. Ia merasa sangat bersalah kepada istri yang begitu sangat ia cintai, dan menemaninya 11 tahun ini. Mas, kamu kok bengong sih? Iya, ada apa sayang? Hendra kembali dalam dunianya dan mulai mengusap air mata yang berada di pipi istrinya dan mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak akan meninggalkanmu walau apapun yang terjadi di masa depan nanti, ucap Hendra menenangkan istrinya. Terima kasih Mas. Mila pun memeluk suaminya dengan sangat erat. Dan terjadilah apa yang harusnya terjadi, namun tidak seperti biasanya yang Hendra lakukan saat mereka bercinta. Kali ini ia melakukannya dengan penuh en-fu, membuat Mila kewalahan menghadapi serangan suaminya yang tidak terduga. Setelah aktivitas panas mereka, Mila dan Hendra pun tidur saling berpelukan. Sore harinya, Mila bersiap akan mengantarkan suaminya ke bandara. Ada rasa yang berbeda di hati Mila saat akan melepaskan kepergian suaminya kali ini. Ada apa sayang, kok melamun? Hendra memeluk istrinya dari belakang. Nggak ada apa-apa kok Mas,
kamu hati-hati ya dan jangan nakal. Ucap Mila memperingatkan suaminya. Hendra terkekeh geli melihat tingkah istrinya yang begitu lucu dan menggemaskan di matanya. Jangan khawatir sayang, ayo kita berangkat sekarang sebelum pesawatnya lepas landas, kalau sampai terlambat aku pasti dimarahi bosku nanti. Baiklah ayo, memang kamu perginya sama siapa mas? Tanya Mila sedikit penasaran. Sendiri saja sayang, ucap Hendra lugas tanpa beban. Baiklah kalau begitu. Kini mereka berdua pun pergi meninggalkan rumahnya menuju ke bandara. Setelah beberapa menit kemudian mereka pun sampai di bandara. Sayang mas pergi dulu ya, pamit Hendra seraya mencium kening istrinya. Jangan sedih dong, mas kan cuman beberapa hari saja di sana, ucap Hendra lagi sambil mengacak-acak rambut Mila dengan gemas. Mila hanya menganggukkan kepalanya. Walau bukan yang pertama kalinya ia ditinggalkan oleh Hendra karena urusan bisnis, tapi entah mengapa hatinya merasa sangat tidak rela, namun ia tidak mengatakannya pada Hendra. Karena Mila takut akan membuat suaminya tidak fokus saat bekerja. Mas hati-hati ya, ucapnya sambil tersenyum ceria. Setelah mengantar suaminya Mila pun memutuskan untuk pulang, namun saat Mila masuk ke dalam mobilnya ia melihat kotak cincin yang tergelak di sana. Mas Hendra ini tidak pernah berubah, itulah yang membuat aku semakin cinta padanya. Mila pun membuka kotak cincin itu dan melihat cincin yang begitu indah. Mila merasa sangat bahagia mendapatkan kejutan manis dari suaminya dan langsung memakai cincin itu di jari manisnya. Kemudian ia pun keluar dari mobilnya dan mencari keberadaan suaminya untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah kejutan yang Hendra berikan padanya. Semoga saja pesawatnya belum lepas landas. Gumam Mila sambil terus berlari mencari keberadaan suaminya. Namun sayangnya Mila sudah terlambat, pesawat yang ditumpangi suaminya sudah lepas landas. Mila merasa sedikit sedih karena terlambat mengetahui kejutan dari suaminya. Andaikan saja aku tahu dari awal, tapi ya sudahlah, Mila pun pergi meninggalkan tempat itu. Kini Mila sudah berada di rumahnya, ia merasa sangat senang mendapat kejutan istimewa dari sang suami. Karena sudah lama sekali ia menginginkan cincin itu, namun ia tahan karena masih harus memikirkan hal lainnya. Termasuk biaya cicilan mobil yang dipakai Hendra untuk bekerja setiap harinya. Karena saat setelah Mila menikah dengan Hendra, ia tidak diizinkan untuk bekerja kembali. Itu sebabnya Mila merasa sangat kesepian saat berada di rumah sendirian. Saat Mila sedang asyik dengan segala pemikirannya, ia dikejutkan dengan ketukan pintu yang begitu nyaring dan bel pintu yang berulang-ulang. Ya ampun, siapa sih? Mila pun langsung bergegas membukakan pintu. Ceklek, lama sekali buka pintunya. Ibu, assalamualaikum bu, ibu sehat? Sapa Mila dengan ramah kepada ibu mertuanya. Waalaikumsalam, jawabnya ketus lalu masuk ke dalam rumah. Biar Mila ambilkan minum untuk ibu dulu ya. Tidak perlu, aku kemari hanya untuk mengambil kotak cincin yang tertinggal di mobil Hendra. Apa kau melihatnya Mila? Mendengar perkataan ibu mertuanya, Mila pun langsung menyembunyikan sebelah tangannya. Iya bu, jawab Mila gugup. Cepat bawa kemari karena itu adalah pesananku dan Hendra lupa untuk memberikannya padaku. Iya tunggu sebentar bu, biar Mila ambilkan dulu. Mila pun langsung bergegas meninggalkan ibu mertuanya, sebelum Bu Isna kembali marah padanya dan mengucapkan kata-kata yang akan menyakiti hatinya seperti yang biasa yang Bu Isna lakukan padanya. Di dalam kamar Mila menatap cincin yang melingkar di jari manisnya. Aku kira Mas Hendra membelinya untukku sebagai hadiah kejutan, tapi ternyata aku salah. Dengan raut wajah sedihnya Mila pun melepaskan cincin itu dan menyimpannya kembali ke dalam kotak. Dan bergegas memberikannya kepada ibu mertuanya. Ini bu cincinnya, Mila menyodorkan kotak cincin itu pada ibu mertuanya. Bu Isna langsung mengambil kotak cincin itu dengan sangat kasar. Kamu tidak memakai cincin ini kan? Tanya Bu Isna penuh selidik. Tidak bu, bohong Mila,
Ia merasa sangat takut saat melihat raut wajah Bu Isna. Bagus kalau begitu, jangan sampai kau memakainya, itu akan menularkan nasib sialmu lewat cincin pernikahan ini. Ucap Bu Isna sarkas. Dek. Mila mendengar ucapan ibu mertuanya langsung menusuk ke relung hati Mila, namun Mila hanya diam tak menjawab ucapan menyakitkan Bu Isna padanya. Cincin pernikahan siapa, Bu? Tanya Mila memberanikan diri. Bukan urusanmu. Bu Isna pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Mila yang masih berdiri di tempatnya. Mungkin cincin pernikahan Riri adik Mas Hendra, gumam Mila dalam hati. Tapi kenapa aku tidak diundang ya? Mas Hendra juga tidak bilang apa-apa padaku, atau Mas Hendra lupa ya karena terlalu sibuk bekerja akhir-akhir ini. Mila melihat punggung ibu mertuanya yang semakin menjauh dari pandangannya. Ada rasa sakit hati saat Bu Isna mengatakan menularkan nasib sial. Apa sehina itu aku di mata mereka? Mengapa perkataan mereka selalu menyakiti hatiku padahal aku tidak pernah sedikit pun membenci mereka? Mila mulai terisak, hatinya terasa sangat sakit dengan ucapan ibu mertuanya yang terus-menerus menghina kekurangannya sebagai seorang perempuan. Menangis bersedih tiada guna. Berdoa dan ikhtiar adalah kunci segala usaha, itulah kata-kata yang selalu menguatkan Mila dikala ia sedang terpuruk. Bab 3. Ibu, Mila pun mengelap air matanya mengingat kembali nasihat yang selalu diucapkan ibunya pada Mila saat Mila sedang bersedih dan putus asa. Ibu benar, menangis tidak akan merubah apapun selain doa dan usaha. Mila pun mengelap air matanya dan kembali tersenyum dan melupakan ucapan pedas ibu mertuanya. Bunda harap kau akan segera hadir di antara kami melengkapi pernikahan yang terasa hampa ini. Ucap Mila sambil mengelus perutnya yang rata. Mila berharap agar sosok malaikat kecil itu segera tumbuh di dalam dirinya, agar cacian dan hinaan yang selalu dilontarkan kepada Mila tidak terbukti. Aku bukan wanita mandul dan aku bukan pembawa sial. Gumam Mila lirih. 10 hari pun berlalu namun Hendra belum kembali dari perjalanan bisnisnya. Janji yang ia buat hanya 3 hari namun sampai saat ini Mila tidak pernah mendapatkan kabar apapun tentang suaminya. Hendra bagai ditelan bumi membuat Mila cemas dan khawatir menunggu kepulangannya di rumah. Praduga demi praduga pun selalu datang menghampiri pikiran Mila. Namun Mila menepisnya karena ia sangat percaya pada kesetiaan sang suami padanya. Mas aku kangen, ucap Mila menatap foto mereka berdua di layar ponselnya. Mas kapan pulang? Kenapa nggak ngabari aku, apa sesibuk itu pekerjaanmu? Ucap Mila sedikit memanyunkan bibirnya. Bosen seharian di rumah, lebih baik aku pergi keluar sajalah. Mila pun langsung mengambil tasnya dan keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju taman bermain yang selalu ia datangi kala ia bersedih dan kesepian. Mila melihat anak-anak yang sedang asyik bermain bersama dengan para orang tuanya masing-masing yang terkadang membuat hati Mila iri saat melihatnya. Mila akan menghabiskan waktu berjam-jam melihat mereka. Canda dan tawa anak-anak itu akan menjadi obat tersendiri bagi Mila yang selalu merindukan sosok kecil dalam keluarganya. Saat sedang asyik memperhatikan anak-anak yang sedang bermain, tiba-tiba pandangannya terhenti melihat sosok pria yang ia kenal berada di dalam mobil, kayak Mas Hendra, tapi sama siapa. Mila pun sedikit berlari akan menghampiri mobil yang berhenti lampu merah itu. Namun sangat disayangkan mobil yang ia lihat itu sudah pergi melaju dengan kencang karena lampunya sudah kembali hijau. Dengan cepat Mila pun mengambil ponselnya dan mencoba untuk menghubungi suaminya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mila pun langsung mematikan sambungannya. Apa aku salah lihat ya? Tanya Mila pada dirinya sendiri. Tapi itu tidak mungkin, jelas itu mirip Mas Hendra. Mila bingung dengan pemikirannya sendiri. Ia tidak ingin mencurigai suaminya namun hatinya berkata lain. Apa aku harus pergi ke kantornya saja ya? Ucap Mila lirih. Dengan cepat Mila pun bergegas akan meninggalkan taman itu menuju kantor tempat suaminya bekerja, karena ia hanya ingin memastikan apa yang ia lihat itu salah.
Namun tiba-tiba kakinya dipeluk oleh seorang anak laki-laki yang sedang menangis. Mila pun melepaskan pelukan anak laki-laki itu dari kakinya dan mensejajarkan tubuhnya dengan anak itu. "Sayang, kenapa kamu menangis?" tanya Mila sambil mengusap air mata anak itu. Namun anak itu diam saja tak menyahuti pertanyaan Mila. "Mommy," ucap anak kecil berambut keriting itu. Mila terkejut saat anak itu memanggilnya dengan sebutan Mommy. Ada rasa lain di hati Mila saat anak itu memanggilnya Mommy. "Siapa namamu tampan? Dan di mana momimu?" tanya Mila dengan penuh kelembutan. Tuan kecil," seorang pria parubaya berlari menghampiri Mila dengan nafas tersengal. "Tuan kecil, ayo pulanglah, kalau tidak tuan muda pasti akan marah padaku," mohon pria parubaya itu. Namun anak berambut keriting itu malah bersembunyi di balik tubuh Mila. "Maaf nyonya jika tuan kecil merepotkanmu. Saya Pak Lim, pengasuh tuan kecil," ucap pria parubaya itu pada Mila. "Tidak apa-apa Pak, biar saya coba membujuknya. Siapa namanya?" "Tuan kecil Kenzo." "Kenzo, nama yang bagus," ucap Mila tersenyum pada bocah kecil menggemaskan itu. "Sayang, apa kau mau main tebak-tebakan denganku?" Pertanyaan Mila pun langsung diangguki oleh Kenzo. "Aku adalah binatang, leherku panjang, kakiku 4, tubuhku berbintik-bintik, siapakah aku?" Mila memperagakan permainan itu dengan sedikit irama membuat Kenzo tertawa senang. Pak Lim yang melihat kejadian itu pun sedikit tak percaya melihat tuan kecilnya yang pendiam dan tertutup kini tertawa ceria dengan orang yang baru ia kenal. "Ayo jawab, kalau kau bisa menjawabnya aku akan memberikan hadiah untukmu," ucap Mila. "Itu pasti jerapah," ucap Kenzo dengan cepat. "Betul, tunggu sebentar, aku akan mengambil hadiah untukmu." Mila pun membuka tasnya dan memberikan coklat kepada Kenzo. Kenzo pun menerimanya dengan senang hati. "Kenzo sayang, maaf aku harus pergi sekarang karena ada hal yang harus aku lakukan saat ini. Semoga lain hari kita bisa bertemu lagi ya." Mila pun mengelus-elus rambut keriting Kenzo dengan lembut. Namun saat Mila akan pergi, Kenzo memegang erat tangan Mila seakan tak ingin berpisah dengannya. "Mommy, maaf aku harus pergi sekarang." Dengan sangat terpaksa Kenzo pun melepaskan pegangan tangannya. "Pak Lim, saya pamit ya." "Iya, terima kasih nyonya sudah berbaik hati kepada tuan kecil kami," ucap Pak Lim. "Kenzo, pulanglah. Aku janji lain hari kita akan bertemu lagi," ucap Mila lalu pergi meninggalkan Kenzo dan Pak Lim yang masih berdiri di sana. Mila berbalik badan lalu tersenyum melambaikan tangannya kepada Kenzo. "Tuan kecil, mari kita pulang," ajak Pak Lim. Namun Kenzo hanya diam saja dan menatap coklat yang diberikan Mila padanya. "Besok kita akan kembali lagi kemari, nyonya itu pasti akan datang, bukankah dia sudah berjanji padamu?" bujuk Pak Lim meyakinkan Kenzo. Dengan penuh semangat Kenzo pun ikut pulang bersama dengan Pak Lim. "Aku harus mengatakan hal ini pada nyonya besar," gumam Pak Lim dalam hatinya. Dengan tekad yang kuat Mila pun memberanikan diri datang ke kantor tempat suaminya bekerja untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya tadi hanyalah sebuah kebetulan saja. "Permisi Mbak. Saya mau tanya, apa Pak Hendra Wirawan sudah pulang dari perjalanan bisnisnya?" tanya Mila dengan ramah. "Maaf Mbak, siapanya Pak Hendra Wirawan ya? Karena kami tidak bisa sembarangan memberikan informasi kepada orang asing." "Mbak tenang saja, saya istrinya. Kalau Mbak nggak percaya saya punya kok buktinya." Mila pun langsung membuka tasnya mengambil buku nikahnya yang sudah dicetak. Agar bisa dibawa kemanapun dan memberikannya kepada resepsionis itu. Sang resepsionis pun mulai memeriksa keasliannya, setelah itu barulah mereka memberikan informasi kepada Mila. "Tunggu sebentar ya Mbak, kita lihat dulu." "Baik Mbak. Maaf Mbak, atas Bapak Hendra Wirawan tidak ada jadwal perjalanan bisnis, tapi beliau mengajukan cuti selama 2 pekan. "Maksud Mbak gimana ya?" Mila begitu terkejut dengan apa yang sudah dikatakan oleh resepsionis itu, namun ia harus memastikan kembali bahwa apa yang diucapkan resepsionis itu tidak benar. Bab 4. "Mas Hendra tidak mungkin membohongi aku kan?
Mbak pasti salahkan, coba dicek lagi deh, pinta Mila kembali untuk memastikan bahwa resepsionis itu salah orang. Tapi memang benar Mbak, Pak Hendra Wirawan tidak masuk kantor selama 10 hari terakhir ini, ia izin cuti untuk urusan keluarga. Keluarga. Baik, kalau begitu terima kasih informasinya Mbak. Mila pun mulai meninggalkan perusahaan itu dengan langkah gontainya. Kemana Mas Hendra pergi, mengapa ia mulai berbohong kepadaku, apa yang sebenarnya ia sembunyikan dariku, gumam Mila lirih. Apa aku harus ke rumah ibu mertua? Tapi bagaimana jika Mas Hendra ternyata tidak ada di sana, dan bagaimana jika nanti ibu menanyakan keberadaan Mas Hendra, aku harus jawab apa? Mila terus saja bertanya dalam hatinya. Mila merasa sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Sekarang aku harus apa? Mila memijit keningnya yang terasa sangat pusing. Tiba-tiba ia mengingat kejadian beberapa hari yang lalu saat ibu mertuanya datang ke rumah hanya untuk mengambil kotak cincin saja. Tunggu, apa ini ada hubungannya dengan kotak cincin itu? Mila pun mulai menerka-nerka. Potongan demi potongan perkataan ibu mertuanya pun datang silih berganti menghatui pikirannya. Kamu tidak mungkin mengkhianati aku kan, Mas? Dengan modal nekat, Mila pun melajukan mobilnya menuju ke kediaman mertuanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa suaminya tega membohonginya dengan mengatasnamakan pekerjaan. Mila memutuskan untuk pergi dan mencari keberadaan suaminya sendiri, dan memastikan apa yang ada dalam pikirannya saat ini sudah salah. 45 menit berlalu, Mila pun sudah sampai di tempat mertuanya. Namun Mila memarkirkan mobilnya jauh dari rumah mertuanya agar mereka tidak mengetahui kedatangan Mila. Mila membawa beberapa kantong plastik berisi makanan untuk sekedar buah tangan agar ia tidak terlalu malu saat berkunjung ke rumah ibu mertuanya. Mila selalu berusaha untuk bersikap baik layaknya menantu idaman walaupun ia tidak pernah dihargai sama sekali oleh keluarga suaminya itu. Pintu rumah ibu mertuanya itu sedikit terbuka hingga Mila bisa mendengar suara dari dalam. Terdengar suara canda tawa dan perbincangan hangat di antara mereka yang ada di sana, termasuk Hendra suaminya. Ternyata benar Mas Hendra ada di sini. Tapi mengapa ia harus membohongiku jika ingin menginap atau menghabiskan waktu bersama keluarganya? Dengan perlahan Mila pun masuk ke dalam rumah itu tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Hendra, bawa istrimu ke kamar, biarkan dia istirahat, jangan buat ia sampai kelelahan karena tidak baik untuk kesehatan bayinya, ucap Bu Isna. Dengan cepat Hendra pun mengiyakan permintaan ibunya. Hati-hati sayang, ucap Hendra dengan penuh kelembutan menggandeng seorang perempuan yang tengah hamil. Ia terlihat begitu bahagia, sesekali ia mengelus perut buncit wanita yang berada di sampingnya. Pemandangan itu pun tidak luput dari pandangan Mila yang kini terlihat sangat begitu syok dengan apa yang sudah dilihatnya saat ini. Pria yang sudah bersamanya selama 11 tahun sedang menggandeng perempuan lain di hadapannya. Dek. Tawa bahagia Hendra pun lenyap begitu saja saat melihat wanita yang kini sedang berdiri menatapnya dengan penuh kesedihan. Mila. Jadi selama ini kamu di sini, Mas? Kenapa kau membohongi aku? Lalu siapa perempuan itu? Tanya Mila tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Dia istrinya Hendra dan sedang mengandung anaknya Hendra dan calon cucuku, jawab Bu Isna dengan cepat. Aku tidak menyangka kamu bisa mengkhianati aku, Mas. Air mata Mila pun langsung luruh begitu saja. Mila, aku bisa jelaskan semuanya padamu nanti. Hendra mulai mendekati istrinya dan memegang tangan Mila dengan lembut. Namun dengan cepat Mila menepis tangan Hendra, ia merasa sangat jijik setelah pengkhianatan suaminya. Mila berjalan mendekati wanita hamil itu dan langsung menamparnya dengan sangat keras. Plak! Mila! Teriak Hendra penuh dengan amarah. Begitu juga dengan Bu Isna yang tidak menduga bahwa Mila bisa berbuat semacam itu. Plak! Tamparan kedua pun kembali mendarat di pipi wanita itu. Cukup Mila, kamu keterlaluan. Hendra pun mulai terpancing emosi. Kenapa, Mas? Apa aku salah menamparkan wanita murahan seperti dia?
Tunjuk Mila pada wanita yang sedang meringis memegangi pipinya. Plak. Mila merasakan perih di pipinya saat mendapat tamparan keras dari sang suami yang sangat begitu ia cintai selama 11 tahun ini. Tercetak jelas bekas tangan Hendra di wajah Mila. Jaga ucapanmu Mila, dia adalah ibu dari anakku, apa aku salah menikah lagi? Dan iya, asal kau tahu aku sudah lama menginginkan seorang anak, umurku sudah tidak muda lagi Mila, aku malu karena sudah di umurku sekarang belum memiliki keturunan, mereka meragukan kemampuanku sebagai pria. Tapi sekarang aku bisa mengatakan bahwa aku pria normal karena bisa memiliki keturunan bersama dengan Diana, dan mungkin saja kau wanita tidak normal Mila, kau mandul. Teriak Hendra pada Mila. Bak disambar petir di siang bolong. Mila merasa sangat sakit hati mendengar perkataan pedas dari mulut suaminya sendiri. 11 tahun sudah mereka menjalani kehidupan pernikahan yang begitu harmonis. Hingga Mila merasa sangat bangga memiliki suami yang begitu perhatian dan sangat menyayanginya, tidak pernah mengungkit kekurangan yang Mila miliki. Namun kali ini semua berubah, suaminya tega menamparnya dan menghinanya begitu saja di hadapan semua orang yang ada di sana. Sedangkan Bu Isna dan Diana yang melihat perkelahian antara suami istri itu pun tersenyum penuh kemenangan. Mila melihat ke arah perut buncit wanita yang bernama Diana itu dan melihat cincin yang melingkar di jari manis Diana adalah cincin yang beberapa hari lalu yang tertinggal di dalam mobilnya. Baiklah, ceraikan aku dan hiduplah bersama dengan wanita J4 Lang itu dengan bahagia, ucap Mila lalu meninggalkan tempat yang sudah seperti neraka bagi Mila. Mila, tunggu. Teriak Hendra ingin menyusul istrinya, namun langkahnya terhenti saat mendengar Diana meringis memegangi perutnya. Mas. Diana, kamu kenapa? Tanya Hendra sedikit khawatir, begitu juga dengan Bu Isna yang langsung terlihat panik. Perutku sedikit kram mas, ucap Diana sambil terus meringis kesakitan. Ini pasti karena Mila. Dia pasti sudah memberikan nasib buruk pada calon cucuku. Pekik Bu Isna. Ibu sudahlah, aku akan membawa Diana ke rumah sakit sekarang juga. Ucap Hendra langsung menggendong istri keduanya keluar dari rumah itu menuju rumah sakit terdekat. Aku kira kau akan mengejarku dan meminta maaf atas semua kesalahanmu padaku mas, tapi ternyata aku salah. Kau lebih peduli kepada perempuan itu, gumam Mila. Dengan air mata yang tak pernah berhenti mengalir di sudut matanya, Mila melihat mobil yang dikendarai suaminya kini pergi meninggalkan rumah itu dengan membawa wanita yang kini telah menjadi madunya.